Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga hirup gas beracun, 2 pekerja di Sidoarjo tewas usai membersihkan tangki truk bahan kimia. Seorang kakek ditemukan tewas di dapur rumahnya dengan luka bakar di sekujur tubuh. Warga di Lamongan berebut tumpeng sebagai rasa syukur atas rezeki dan panen yang melimpah. Kita ke informasi pertama. 2 pekerja di Sidoarjo tewas dan 3 lainnya dalam perawatan intensif di rumah sakit usai mencuci tangki truk bahan kimia. Berdasarkan pemeriksaan dokter, mereka terpapar bahan kimia yang sebelumnya diangkut tangki tersebut. Peristiwa tragis ini terjadi di lokasi pencucian truk di Jalan Raya Bypass Krian. 2 korban tewas adalah Dwiki Andika, usia 23 tahun, warga Krian Sidoarjo, dan Subai, 40 tahun, warga Kabupaten Jember. Sementara 3 pekerja lainnya, Solikin, 57 tahun, warga Probolinggo, Mukri Ani, 51 tahun, dan Seniman, 44 tahun, warga Sidoarjo, masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo. Peristiwa bermula saat truk tangki yang sebelumnya digunakan mengangkut bahan kimia berupa residu oli dicuci di lokasi pencucian truk. Saat itu, Dwiki dan Subai langsung masuk ke dalam truk tanpa alat pengaman. Tak lama kemudian, satu di antara 2 orang itu pingsan hingga menyebabkan ketiga temannya ikut masuk tangki untuk menyelamatkan korban. Naas, kelima pekerja itu akhirnya pingsan hingga kemudian dievakuasi warga bersama petugas. Dari pemeriksaan itu di rumah sakit, diduga kelima korban terpapar gas beracun di dalam tangki. Kasus kematian 2 pekerja akibat diduga menghirup gas beracun itu masih dalam penyelidikan polisi. Ada 4 pasien yang dibawa ke Anwar Medika dengan indikasinya keracunan bahan kimia. Di mana 4 pasien tersebut, 2 pasien itu pada saat datang ke IGD sudah henti jantung. Jadi 2 pasien tersebut itu datang sudah henti jantung, kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin, kita sudah melakukan pompa denyut jantungnya agar kembali normal kembali, lalu kita juga sudah memasukkan obat untuk menormalkan atau denyut jantungnya kembali lagi, tapi ternyata memang tidak ada respon sama sekali dari kedua pasien tersebut, sehingga dari kami pasien dinyatakan meninggal dunia. Saat itu ada 3 orang yang mencuci. Yang pertama itu langsung masuk ke dalam tangki tersebut dan langsung pingsan. Dan yang kedua temannya itu melakukan pembersihan atau mencuci di luar. Namun setelah ditunggu beberapa saat, yang kedua temannya itu masuk ke dalam tangki bermaksud untuk menolong. Namun dengan setelah masuk tersebut itu pingsan juga. Ada 2 warga yang di sekitar tempat cucian tersebut melihat ada 3 orang yang masuk di dalam tangki truk, bermaju juga menolong, langsung masuk juga, ikut pingsan juga. Warga yang mengetahui di sekitar juga itu tidak mau menolong, bukan berarti tidak mau menolong karena takut seperti ada 5 korban yang masuk truk itu dalam keadaan pingsan. Polisi telah mengamankan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk sopir truk dan pemilik usaha pencucian truk. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Seorang pria di Madiun ditemukan tewas dengan luka bakar di dapur rumah. Polisi yang datang ke lokasi masih mendalami kasus ini. Marijo, warga desa Sumbersari, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Selasa pagi ditemukan istrinya tewas dengan luka bakar di dapur rumahnya. Mengetahui kejadian tersebut, warga kemudian melapor ke polisi. Tim Inafis dari Resor Madiun yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Selain itu, petugas juga memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti. Sementara jenazah pria 85 tahun langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sudono, Madiun untuk divisum. Menurut warga, peristiwa ini terjadi Selasa dini hari. Bening ubal-ubal. Itu dibakar atau terbakar gimana, Pak? Ya, bakar sendiri. Dibakar sendiri. Bakar sendiri maksudnya? Ya, kamu kompor geni di pawon di langsung sendiri. Bakar sendirilah. Tahu-tahu kan aku dibangunin,
baris gitu bangun, tahu-tahu kondisinya udah di situ udah kebakaran kan, maka otomatis fokus apinya, nggak tahu ya kalau kakak udah di situ meninggal. Kondisinya soalnya kan aku fokus apinya. Sementara itu polisi masih terus melakukan penyelidikan tewasnya korban. Apakah korban tewas akibat murni terbakar atau dibakar? Untuk hasil olah TKP, kami juga masih koordinasi dengan Lapor Polda, sementara Lapor Polda untuk mendekati di sini nanti kita laksanakan olah TKP bersama dengan Lapor Polda. Indikasi dibakar benar nggak? Sementara masih dalam pendalaman. Guna mengungkap misteri kematian korban, polisi Resor Madiun juga mendatangkan Lapor dari Polda Jawa Timur. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Dua pria yang menyebarkan dan membuat konten asusila sesama jenis di media sosial dan menyebarkannya diringkus Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menyergap dua pria yang diduga terlibat dalam pengelolaan grup Facebook perilaku menyimpang tindak asusila pria sesama jenis. Penangkapan pelaku berawal dari penyelidikan polisi di dunia maya hingga mengarah pada keduanya. Grup Facebook yang telah berdiri sejak 5 tahun terakhir itu memiliki sedikitnya 4.500 lebih anggota. Hasil pemeriksaan polisi, dua pelaku yang dibekuk ini diduga sebagai admin yang bertugas mengatur segala aktivitas di dalam grup medsos menyimpang tersebut. AKBP Wahyu Hidayat, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengatakan keduanya memiliki peran yang berbeda. MFK bertugas sebagai admin grup, sementara GR bertugas mengunggah video atau foto bertujuan untuk menarik pasangan. Pertama, saudara MFK ini selaku admin, ya. Admin tugasnya yaitu memfasilitasi untuk mempermudah mencari pasangan. Kemudian yang kedua yang kita amankan saudara GR, umur 36 tahun, ini berperan aktif mengirimkan konten pornografi guna mencari pasangan sesuai dengan jenis dengan sertakan nomor telepon. Kemudian untuk kronologisnya yaitu, jadi anggota ini mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya grup Facebook, ya. Kemudian masyarakat mengirimkan link berita dari media sosial bahwasanya ada grup Facebook. Keduanya diancam pasal tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Menyamar sebagai polisi yang bertugas di Resmob, 3 pria residivis asal Nganjuk merampok dengan membawa senjata pistol di wilayah Jombang. Polisi masih memburu 2 rekan tersangka yang kabur saat disergap. Edi Sumarno asal Kabupaten Nganjuk berusia 34 tahun diringkus tim Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang di Kabupaten Pasuruan saat dalam pelariannya usai merampok Amukin, warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada 15 Mei 2025. Ketiga kawanan perampok ini melancarkan kejahatannya di wilayah Jati Pelem, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. 3 tersangka merampas uang korban senilai 6 juta rupiah. Sadisnya korban yang sudah dirampas uangnya tersebut dibuang di area persawahan. Modus ketiga pelaku yakni mencegat korban di pinggir jalan yang turun dari bus. Korban yang seorang diri kemudian dihampiri tersangka yang mengaku sebagai anggota polisi. Tersangka juga menuduh korban sebagai pelaku pencurian kotak amal. Untuk meyakinkan korbannya, tersangka juga membawa pistol. Korban kemudian digelandang ke mobil dan dianiaya, serta dirampok harta bendanya lalu dibuang di areal persawahan.
Polisi memburu tersangka hingga berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Pasuruan. Namun petugas hanya meringkus 1 tersangka, sementara 2 rekan tersangka lagi kabur. Korban itu sempat dipukul dan juga diperiksa semua barang yang dibawa dan ditemukan uang 5.200.000 dalam bentuk cash dan juga di dompet jumlahnya 900, sehingga jumlah uang yang mereka berhasil ambil 6.100.000. Dan hasil tersebut pelaku ini mendapat upah 1 juta dan 2 pelaku lain mendapat upah 1.600.000. Polisi kini masih memburu 2 rekan tersangka yang kabur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, warga sebuah desa di Lamongan menggelar ritual tradisi bersih desa atau sedekah bumi. Sedekah bumi ini merupakan simbol rasa syukur warga kepada Tuhan atas semua rezeki dan panen yang melimpah. Tradisi sedekah bumi di Dusun Ngelayut, Desa Kedung Pengaron, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, ditandai dengan arak-arakan oleh warga. Mereka mengenakan pakaian tradisional sambil berkeliling kampung. Sembari larut dalam iringan musik, warga membawa tumpeng serta gunungan yang terbuat dari beragam makanan serta bermacam-macam sayuran, buah, dan palawija. Tumpeng yang diarak keliling desa kemudian dikumpulkan menjadi satu di balai desa. Oleh pemuka agama, warga kemudian diajak berdoa bersama seluruh perangkat desa. Tradisi sedekah bumi ini merupakan simbol rasa syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan serta limpahan rezeki dan panen hasil bumi. Setelah didoakan, aneka tumpeng diperebutkan warga, sebab mereka yakin makanan yang didoakan membawa berkah. Ini tadi sempat berebut, itu pertanda apa, Pak? Pertanda suatu kebahagiaan ya, suatu kebahagiaan pesta masyarakat. Ini menunjukkan kebersamaan, kebersamaan. Usai berdoa dan berebut tumpeng, warga tidak langsung beranjak pulang. Mereka menyaksikan aneka tarian dan kesenian tradisional sebagai bentuk melestarikan budaya. Mereka berharap tradisi sedekah bumi dan kesenian tradisional bisa tetap dikenal dan diteruskan generasi muda yang saat ini sudah banyak yang tergerus budaya modern. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.